Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime di Zona Isekai. Setelah kemarin Wong Anime membahas mengenai manga Tensura chapter 88, kita sekarang akan membahas mengenai lanjutannya, yaitu manga Tensura chapter 89. Di chapter ini kita bisa melihat efek dan akibat ketika kabar mengenai Rimuru resmi menjadi Raja Iblis tersebar. Di sini juga kita bisa melihat mengenai hal lainnya seperti kesulitan dan rintangan yang dialami Geld sebagai tulang punggung pembangunan Tempest, budaya juga norma dari para penyembah naga alias Dragon Faithful, anak buah dari Milim, dan kemunculan para Saint pertama kali di manga. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Awal chapter 89 dimulai dengan sedikit flashback dari Raja Edomaris. Ketika dia berada dalam keadaan dikemas di dalam kotak kayu seperti sarden kalengan, dia bisa melihat betapa makmurnya Tempest dan betapa damainya kota Rimuru ketika melihat jalanan di negara tersebut. Raja Edomaris menyadari bahwa apa yang dia lakukan kepada Tempest tidak termaafkan. Namun turun tahta dan menjadi negara bawahan Tempest justru jauh lebih baik daripada negaranya dihancurkan. Tampaknya walaupun Raja Edomaris merupakan bagian dari rencana Diablo untuk menaikkan Yomu menjadi raja negara tersebut, dan Raja Edomaris telah menjadi bawahan Diablo, dia tidak sepenuhnya mengetahui mengenai rencana Diablo yang ingin membuat Falmouth berada dalam keadaan perang sipil dan hanya diberitahu seperlunya saja. Hal ini membuat dia tidak hanya mempertimbangkan Falmouth untuk menjadi negara bawahan Tempest, namun juga takut kalau negaranya dihancurkan naga badai Veldora. Padahal kita tahu kalau Veldora sendiri kemungkinan gak tahu menau mengenai negara Falmouth dan urusan dalam negerinya. Kemungkinan lainnya, Diablo memanipulasi memori dan ingatannya menggunakan unique skill Tempter untuk melancarkan rencananya di Falmouth dan membuat raja menjadi pion yang mampu memanipulasi opini para bangsawan Falmouth sehingga sejalan dengan keinginan Tempest. Di depan para bangsawan, kelihatannya Raja Edomaris telah memberitahukan keinginannya untuk menjadi negara bawahan Tempest, sehingga banyak sekali para bangsawan yang protes. Edward, adik dari Edomaris pun melihat hal ini sebagai turunnya harkat dan harga diri kakaknya dan negara Falmouth apabila menjadi bawahan negara Tempest benar-benar dilakukan. Tapi tampaknya trauma Edomaris terhadap negara Tempest justru malah membuat dia sangat marah dan mengatakan mengenai betapa menakutkannya naga badai. Selain itu, dia juga menyebut kalau masalah kehormatan, harga diri, dan harkat juga martabat adalah omong kosong jika dibandingkan dengan kemarahan naga badai Veldora. Sehingga dia sangat marah dan mengatakan bahwa para bangsawan mesti mementingkan kepentingan rakyatnya. Edomaris juga mengingatkan mengenai kondisi 20.000 pasukan yang bahkan mayatnya saja tidak bisa dikembalikan, dan kondisi dirinya sendiri ketika dia berhasil dibawa pulang ke kerajaan Falmouth. Semua bangsawan yang ada di forum negara tersebut terkejut mendengar pernyataan Raja Edomaris yang menyerukan supaya para bangsawan lebih memikirkan rakyatnya. Padahal kita tahu kalau Raja Edomaris adalah raja yang bahkan di kalangan bangsawan pun dikenal sebagai Raja Sekara. Edomaris pun kemudian menyuruh kepada para bangsawan untuk memikirkan opsi lain, yaitu membayar denda dan melanjutkan peperangan. Tapi tampaknya mereka kebingungan ketika dihadapkan dengan dua pilihan lainnya. Di tengah forum Istana Falmouth, kemudian datanglah seorang prajurit dengan surat penting di tangannya. Dia lalu menyebutkan kalau terdapat info darurat yang mesti diberikan secepatnya. Dan ternyata info tersebut adalah mengenai dinamika atau perubahan yang terjadi di jamuan Walpurgis. Ternyata berita mengenai apa yang terjadi di jamuan tersebut baru sampai keesokan harinya. Dan ini menambah kekagetan para bangsawan kerajaan dan semua yang hadir di forum kerajaan Falmouth. Berita tersebut adalah mengenai perubahan drastis 10 Raja Iblis menjadi 8 Raja Iblis yang dikenal dengan sebutan Oktagram.
Mereka mendengarkan dengan seksama mengenai info mundurnya Carrion dan Frey yang kemudian menjadi bawahan Milim. Namun yang paling mengejutkan tentu saja bukanlah hal tersebut, tetapi fakta bahwa Rimuru telah membunuh salah satu Raja Iblis dari 10 Raja Iblis, yaitu sang marionet Master Clayman, dan kemudian mengklaim kursi Raja Iblis tersebut untuk dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Raja Edomaris langsung meletakkan mahkotanya di atas meja. Dia lalu meminta Edward untuk menggantikannya sebagai raja. Di sini Wong Anime agak aneh dengan kelakuan Edward. Dia terlihat senang dengan penyerahan tahta ini, walaupun dia berusaha untuk tidak memperlihatkan ekspresinya. Padahal kalau Wong Anime yang menjadi Edward, Wong Anime tidak akan menerima tahta tersebut dikarenakan negara sedang di ujung tanduk dan akan sangat menyusahkan untuk membereskan kekacauan tersebut. Syahwat kekuasaan ternyata memang bisa bikin orang buta ya. Sementara itu di pihak Rimuru, di kota yang bernama Rimuru pula, Shuna dan Soei telah pulang dari ibu kota Amalita yang merupakan ibu kota dari negara Jistav. Shuna langsung memeluk Rimuru ketika bertemu dengan Jelly gembira tersebut. Namun yang paling aneh bukanlah kelakuan Shuna yang langsung memeluk Rimuru ketika bertemu dengannya, tapi ratusan mayat hidup dengan keadaan hampir membusuk yang ada di belakangnya. Rimuru sebelumnya telah mendapatkan info mengenai seorang tengkorak yang ingin mengabdi kepada Rimuru. Tapi siapa sangka tengkorak tersebut membawa mayat lain di belakangnya. Jumlahnya ratusan pula. Yaps, siapa lagi tengkorak tersebut kalau bukan si The White King, Adalman. Rimuru melihat kalau para undead yang Shuna dan Adalman bawa hampir mati kepanasan gara-gara sinar matahari. Akhirnya dia pun menyuruh supaya mereka dikirim ke gua tempat Veldora disegel dan pada akhirnya digunakan untuk membantu Gabiru dalam memproduksi full potion. Sementara itu Hakuro ditinggal di Amalita bersama dengan Geld yang sibuk melakukan penghitungan harta rampasan perang. Mengingat harta dari Amalita akan digunakan oleh Rimuru untuk memperbaiki ibu kota negara binatang Eurazania yang telah dihancurkan oleh Milim ketika dia sedang akting. Selain itu, para tawanan perang asal negara boneka Jistav juga diserahkan ke pengurusannya kepada Geld, mengingat mereka akan digunakan untuk dijadikan tenaga kerja dalam proses pembangunan kembali Eurazania. Beberapa hari setelah info mengenai perubahan kursi Raja Iblis sampai ke negara Falmouth, tampaknya negara tersebut mulai menyicil uang untuk dibayarkan kepada Tempest sebagai kompensasi peperangan. Mereka telah membayarkan sekitar 1.500 keping uang bintang emas yang kemudian diterima oleh Diablo. Kelihatannya dari 3 pilihan yang Diablo berikan kepada kerajaan Falmouth, mereka memilih untuk tidak menjadi negara bawahan dan lebih memilih untuk membayar biaya kompensasi perang. Rimuru lalu menanyakan kepada Diablo mengenai kemungkinan perang sipil di negara Falmouth dan Diablo mengatakan kemungkinannya sudah hampir dapat dipastikan. Seperti yang sudah Wong Anime duga, Edward akan sangat kesusahan untuk menutupi sisa 8.500 keping bintang emas yang mesti dibayarkan dan mulai meminjam ke negara-negara tetangga untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedangkan Edomaris sudah mengundurkan diri dan saat ini tinggal di kediamannya di tempat terpencil. Oke, masalah selanjutnya yang tentu saja harus Rimuru pikirkan adalah urusan dengan Gereja Barat yang memiliki doktrin anti-monster. Diablo kurang lebih hanya memiliki satu antek saja, yaitu Uskup Agung Raihem untuk menangani kebijakan gereja, sehingga skema yang Diablo dan Rimuru susun tidak mungkin akan selancar skema pemalsuan sejarah mereka di negara Falmouth, mengingat mereka memiliki beberapa mata-mata yang bisa dipakai untuk membelokkan opini di negara tersebut. Sedangkan Gereja Barat terkenal monolit dan susah untuk diubah opininya. Pada akhirnya Rimuru memikirkan suatu rencana di mana dia hanya perlu menggunakan Raihem untuk melancarkan skemanya tersebut. Dia pun menyuruh Sion untuk membawa bola kristal komunikasi dan memberikan pesan kepada Raihem, yang pesan tersebut tentunya masih dirahasiakan oleh Rimuru.
Beberapa hari kemudian, Rimuru mendatangi jalan di kota Rimuru, di mana para tahanan perang sudah mulai dikondisikan untuk mendatangi Tempest, tentunya dengan pengawalan para Dragon Youth pimpinan Gabiru. Melihat ada Rimuru, Gabiru kemudian memberikan laporannya, dan Rimuru memuji peran aktifnya. Walaupun begitu, Gabiru menolak pujian tersebut dan mengatakan kalau dia kalah telak melawan Midrey yang merupakan salah satu dari penyembah naga, anak buah dari Milim. Selain itu, Gabiru ternyata juga dititipi surat dari Milim yang memang ditujukan khusus untuk Rimuru. Surat tersebut intinya memohon kepada Rimuru supaya dia mau mengajarkan para anak buahnya untuk memasak. Gabiru yang sempat bersama dengan para penyembah naga untuk beberapa saat ini kemudian mengatakan kepada Rimuru kalau mereka umumnya memiliki selera sama seperti monster berakal lainnya. Tapi mereka tidak pernah kelihatan sedikit pun memasak makanan mereka. Mereka bahkan memakan ikan-ikan yang mereka tangkap secara mentah-mentah. Rimuru pun menyadari pada akhirnya kenapa Milim suka sekali makan ketika dia mendatangi Tempest. Di Tempest, makanan dimasak dan memiliki variasi yang sangat banyak. Sedangkan di wilayah para penyembah naga, dia hanya dijejali dengan makanan-makanan mentah yang bahkan tidak pernah direbus sama sekali. Nah, sebulan setelah Walpurgis, masalah baru pada akhirnya muncul. Masalah ini datang dari pihak yang sangat tidak diduga, yaitu Geld yang biasanya ketika melakukan pembangunan jarang sekali mengalami kendala. Hal ini wajar mengingat memang ini pengalaman pertamanya melakukan pembangunan dengan hasil outsourcing dari luar. Kita tentunya tahu para pekerja outsourcing tersebut adalah merupakan para tawanan perang yang merupakan bekas tentaranya Clayman. Belum lagi cara kerja Geld dan para anak buahnya sebelumnya membuat mereka sangat susah untuk mengorganisir para tawanan tersebut. Di mana diceritakan bahwa para tawanan tersebut memiliki beberapa masalah seperti misalnya sulit diperintah, susah untuk memahami perintah, suka bermalas-malasan, dan tentu saja sering menyembunyikan kesalahan dan kegagalan. Namun kalau kalian membaca light novel secara rinci seperti wong anime, maka masalah yang paling pelik terjadi sebenarnya ada di Geld dan 5.000 anak buahnya sendiri, para High Oak. Ketika Geld dinamai oleh Rimuru, dia berhasil memperoleh 2 skill yang membuat Geld sangat diandalkan dalam pembangunan. Pertama, dia memperoleh skill stomach atau item storage yang memiliki fungsi berbeda dengan stomachnya Rimuru. Stomachnya ini mampu membuatnya menyimpan perkakas-perkakas, mau itu senjata, baju zirah, ataupun alat pembangunan. Nah, stomachnya ini terhubung dengan 5.000 anak buahnya yang lain sehingga dia akan dengan sangat mudah bisa menyalurkan alat tersebut kepada mereka. Skill kedua yang dimiliki Geld setelah dinamai adalah Thought Communication atau dikenal juga sebagai telepati. Nah, telepatinya ini pada dasarnya hanya dilakukan kepada 5.000 High Oak anak buahnya saja sebelumnya. Hal ini tentunya berpengaruh kepada kemampuan komunikasi Geld dan para anak buahnya yang tidak terbiasa dengan komunikasi mulut ke mulut dan melakukan transportasi alat hanya melalui skill. Pada akhirnya, karena mereka terbiasa memakai 2 skill ini dalam pekerjaan mereka, kedua skill ini justru malah merepotkan mereka pada akhirnya. Rimuru pun yang melihat kalau Geld dalam keadaan stres akibat mesti menangani kerja para orang baru tersebut, pada akhirnya mengajaknya minum untuk meredakan stresnya. Rimuru pun pada akhirnya menghabiskan malam tersebut dengan mendengarkan keluhan-keluhan dan juga curhatan Geld hingga Geld akhirnya puas. Keesokan harinya, Rimuru lalu mendatangi Hakuro yang telah pulang dari Amalita. Hakuro pun kemudian melaporkan mengenai sebuah situs reruntuhan makam kuno yang dijaga oleh para Dark Elf selama ribuan tahun di kastilnya Clayman. Rimuru kemudian menyuruh untuk merahasiakan mengenai reruntuhan kuno tersebut untuk sementara sampai Rimuru sendiri bisa memasuki situs tersebut. Nah, rapat selanjutnya yang Rimuru bahas dengan para anak buahnya adalah tentu saja mengenai pengangkatan Rimuru sebagai Raja Iblis baru dan wilayah yang dipercayakan kepada Rimuru oleh para Raja Iblis lainnya. Rimuru dipercayakan oleh para Raja Iblis untuk mengurus dan menguasai seluruh hutan Jura. Yang menjadi masalah di sini adalah sebelumnya Rimuru dipercayakan oleh Traini sebagai kanselir hutan Jura. Tetapi sayangnya Traini hanya memiliki pengaruh di sebagian hutan Jura saja, yaitu di sebelah barat sungai Ameld.
Sedangkan di sebelah timur, Traini tidak memiliki pengaruh sama sekali. Maka akan ada kemungkinan kalau wilayah timur tidak mau menurut sama sekali kepada Rimuru dan tidak akan mendatangi Tempest untuk memberikan selamat. Padahal pemberian selamat ini adalah merupakan keharusan. Menurut Shuna, hal ini tidak boleh terjadi karena itu berarti mereka melakukan pembangkangan kepada Rimuru yang telah resmi menjadi Raja Iblis. Rimuru kemudian memiliki ide untuk mengumpulkan mereka semua sekaligus sehingga mereka bisa sekaligus bersumpah setia kepada Rimuru saat itu juga. Dia pun berencana untuk melakukan festival Tempest yang tentu saja disambut baik oleh para anak buahnya. Selanjutnya, Rimuru kemudian menanyakan kepada Diablo mengenai perang sipil Falmouth dan tampaknya semuanya telah terjadi sesuai dengan rencana. Raja Edward bahkan telah mengumpulkan pasukan. Namun sekali lagi masalah utama yang paling mendesak apalagi kalau bukan dari Gereja Suci Barat. Diablo mengatakan bahwa Raihim yang kita tahu merupakan salah satu yang berhasil hidup pasca pembantaian yang Rimuru lakukan atas 20.000 pasukan Falmouth saat ini sedang melakukan tugasnya di pusat Gereja Barat yaitu Kekaisaran Lubelius. Tentunya dengan pengawasan skill dari Diablo. Namun menurut Diablo ternyata Raihim tidak kembali sama sekali. Rimuru kemudian mengatakan kemungkinan kalau Raihim terbunuh. Namun Diablo menolak hal ini. Tidak hanya Raihim dikawal oleh 2 iblis bawahannya, dia juga telah dipengaruhi oleh skill Tempter sehingga apabila Raihim terbunuh, dia akan langsung mengetahuinya. Rimuru kemudian menanyakan mengenai kemungkinan kalau dia berkhianat dan berbalik badan. Namun Diablo sendiri tidak bisa menjawab dan memastikan apa-apa. Rimuru kemudian mencoba untuk menyambungkan hubungan antara Clement, Yuki, petinggi Gereja Barat, Falmouth, dan Hinata. Namun kemungkinan yang paling besar menurut Rimuru adalah adanya pihak lain lagi yang berusaha memanfaatkan Rimuru di luar pihak-pihak tersebut. Selain itu, Rimuru juga mempertimbangkan kemungkinan kalau Hinata dimanfaatkan menggunakan doktrin Gereja Barat untuk menghalau Rimuru. Sementara itu di sisi lain, di Gereja Barat, Hinata dan para saint lainnya mengadakan rapat juga yang dirasa penting. Rapat tersebut adalah rapat untuk membahas kebangkitan Sang Naga Badai Veldora dan juga mengenai Sang Raja Iblis baru yaitu Rimuru. Di halaman terakhir terlihat Sare menyapa Hinata yang muncul paling terlambat di antara para saint lainnya dan rapat para saint pun dimulai. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai apa yang terjadi pasca Walpurgis, baik itu di negara Falmouth, di negara Tempest, ataupun di Gereja Suci Barat. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.